Jadi L&D profesional itu sama sekali nggak gampang. Banyak sekali skill yang harus dikuasai untuk bisa benar-benar dianggap strategik oleh para stakeholder. Baik itu manajemen di tempat kita bekerja atau klien jika kita seorang konsultan. Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story. Selamat datang di seri video yang bertajuk Essential Skills for L&D Professional. Podcast tempat saya mengeksplorasi kompetensi-kompetensi utama yang dibutuhkan oleh para L&D Professional agar unggul dalam peran mereka. Di episode pertama ini saya mencoba memberikan gambaran singkat mengenai satu skill yang mungkin paling fundamental ya, yaitu memiliki strategi komunikasi untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Saya senang berbagi wawasan seperti ini dan saya mengambil bahannya itu dari beberapa sumber berharga yang dapat membantu teman-teman mempertajam skill-skill yang akan saya sebutkan di setiap episodenya. Tapi sebelum kita mulai, saya mau kasih pengingat dulu nih, bahwa istilah L&D sekarang ini sudah mengalami sebentuk evolusi. Dulunya kan disebut Training and Development, lalu berevolusi jadi L&D, dan yang paling terkini adalah sebutan Talent Development. Karena kita tahu ya, istilah employee sekarang sering disebut sebagai talent. Jadi, yuk duduk manis buat catatan dan saya akan segera mulai. Tapi ada satu lagi nih catatan sebelum mulai. Bahwa di setiap episodenya saya akan menyebutkan banyak sekali skill yang perlu dikuasai beserta penjelasan singkatnya. Jadi brace yourself, karena seri ini sampai puluhan episode ke depan nanti, pada ujungnya akan menampakkan begitu banyak tantangan yang menggunung bagi seorang L&D profesional. Are you ready? Kalau ready, baru kita mulai beneran sekarang. Kalau bicara komunikasi, kita semua setuju ya bahwa masalah terbesar di organisasi itu biasanya ada di ranah komunikasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang individual, semua profesi pasti mensyaratkan skill komunikasi ini sebagai hal pertama yang harus ada di dalam diri. Tak terkecuali atau bahkan terutama untuk seorang L&D profesional. Satu kalimat besar yang harus diingat oleh kita semua adalah bahwa seorang L&D profesional harus menjadi sebentuk pribadi yang mudah disukai dan mudah dipercaya. Untuk bisa seperti itu, teman-teman harus memiliki kepercayaan diri dan selalu efektif saat berkomunikasi. Dan frase kunci untuk yang barusan saya sebut-sebut adalah bahwa kita harus punya kekuatan untuk menguasai delivery kita. Baik ketika presentasi kepada tim kecil atau audiens besar, penyampaian kita dapat menajamkan atau malah menghancurkan pesan yang ingin disampaikan. Dan rekomendasi pertama dari MTI Talent Story tentang hal ini adalah untuk mengasah variasi vokal, gestur, dan mempertahankan kontak mata agar audiens tetap terlibat. Sekali lagi, variasi vokal, gestur, dan kontak mata. Kalau ketiga hal ini sudah sering dilatih dan sudah jadi kekuatan kita, maka saya akan lanjut ke hal yang berikutnya. Selanjutnya adalah tentang komunikasi tertulis. Tapi sebelum masuk ke situ, saya mau kasih intermezzo sedikit. Bahwa banyak sekali narasumber yang tersedia di sekitar kita tentang ilmu komunikasi tertulis ini atau tentang apapun. Pertanyaannya adalah, apakah teman-teman L&D suka baca buku? Bagi saya, walaupun budaya membaca itu tidak berlaku untuk semua orang ya, tapi untuk kita ini wajib. Balik lagi sekarang ke komunikasi tertulis yang tadi, bahwa komunikasi tertulis yang jelas dan ringkas adalah aspek penting untuk mempengaruhi audiens. Satu hal yang perlu dipelajari oleh seorang L&D profesional adalah business writing skills. Di sana kita mengasah cara mengorganize our thought atau pemikiran, menggunakan nada yang tepat atau the right tone, dan mengedit untuk menciptakan clarity. Kenapa penting? Karena seorang L&D profesional tidak lepas dari kewajiban menyediakan sumber daya tertulis bagi peserta belajar. Jadi skill ini sangat penting untuk menyusun pesan persuasif yang beresonansi dengan karyawan kita yang walaupun beda-beda itu, tapi mereka semua berada di ranah bisnis. Selanjutnya adalah tentang presentasi itu sendiri. Saat mengajar di depan kelas, atau mengajukan proposal, atau melaporkan di depan stakeholder,
presentasi kita harus impactful. Dan untuk hal ini, kita wajib balik lagi ke mengenali audiens terlebih dahulu. Lalu memperhatikan struktur presentasi yang baik, misalnya menggunakan storytelling dan sebagainya. Dan tidak lupa menggunakan aspek visual yang relevan, karena ini juga adalah komponen kunci dari komunikasi yang efektif. So, singkatnya, untuk presentasi, mari kita latih kemampuan describe, design, and deliver 3D. Di dunia L&D kita mengenal istilah it's all about the learner. Kalau dulu kan pembelajaran itu berfokus pada instruktur, kemudian bergeser jadi berfokus pada materi. Sekarang fokus bergeser lagi, agar kita lebih memahami pembelajar kita. Untuk hal ini, ahli-ahli menekankan pentingnya empathetic leadership dari seorang L&D profesional. Dengan menempatkan diri pada posisi pembelajar, kita dapat menyesuaikan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan kekhawatiran mereka. Keterampilan ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan membina hubungan kerja yang positif dengan teman-teman di perusahaan. Jadi, bagi trainer yang suka langsung buat peraturan, larangan, ini itu sejak awal sesi dibuka di kelas, kayaknya sekarang harus mulai melakukan perubahan yang signifikan. Adalah kurang bijak untuk pura-pura tidak memahami bahwa karyawan zaman now sangat tidak bisa lepas dari smartphone mereka. Lalu kita melarang mereka buka HP saat pelatihan. Bukankah lebih asik kalau kita mengutilize HP mereka sebagai sarana belajar di kelas juga? Lagi pula, kalau kitanya sudah menarik sejak awal, sudah dipercaya sejak pertama buka mulut, kayaknya peserta pelatihan pasti bakalan dengan sendirinya mengalihkan perhatian mereka dari HP ke instruksi kita di kelas. Skill berikutnya yang perlu dikuasai adalah visualisasi data. Aduh, sampai sini saja nih guys, saya sendiri sudah langsung agak kelenger. Baru satu episode tapi daftar skill yang harus dikuasai udah banyak aja. Nggak apa-apa, tapi yang perlu diingat adalah L&D profesional bisa dengan mudah digantikan oleh teman-teman dari ranah data science dan ranah digital yang mungkin lebih sedikit tahu tentang learning, tapi mereka tahu cara menciptakan inovasi learning yang menggunakan user interface dan user experience yang menarik hati. Bukan tidak mungkin mereka bisa lebih banyak dapat uang dari learning dibandingkan orang learning sendiri. Jadi, paling tidak kita para L&D profesional nih, yuk membekali diri terlebih dahulu dengan skill menyampaikan informasi secara visual. Karena di era digital seperti ini, itu adalah keterampilan yang wajib dikembangkan. Pemilihan grafik dan visualisasi yang tepat untuk mengkomunikasikan data kompleks secara efektif, ini sangat relevan saat kita menavigasi lanskap L&D berbasis data. Nah, itulah beberapa aspek keahlian penting tentang satu fundamental skill bagi seorang L&D profesional, yaitu strategi komunikasi untuk memberikan informasi dan mempengaruhi audiens. Ingatlah bahwa komunikasi yang efektif itu adalah keterampilan yang multifaceted. Baik saat kita berbicara, menulis, menyajikan, atau memvisualisasikan data, kuncinya adalah memahami audiens dan menyesuaikan pesan. Video series ini mendorong teman-teman untuk mengeksplorasi semua skill yang saya sebutkan lebih lanjut untuk meningkatkan keterampilan komunikasi sebagai profesional di L&D. Itu saja untuk episode hari ini di Essential Skills for L&D Professionals. Terima kasih telah mendengarkan saya, Teddy Irawan, dalam perjalanan belajar kita hari ini. Jika menurut teman-teman episode ini berharga, jangan lupa untuk subscribe dan silakan tinggalkan komentar. Nantikan episode berikutnya dan terima kasih.